Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yang sama-sama kita hormati Ketua PKM Masjid Arafah itu Bapak Ustaz Haji Ahmad Soidi, dan juga yang saya hormati Ketua Panitia Amaliyah Ramadan Masyarakat, Koordinator dan juga semua saya, para sepuh, para akademik, para hujat, bapak-bapak maupun ibu-ibu dalam Masjid Arafah, tanpa terkecuali yang saya hormati, mari kita awali dengan mengucap hamdalah bahwa segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan saat kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Masjid Arafah saya hormati, pada hari Sabtu ini masuk bulan April tanggal 1, dan puasa kita juga hari yang ke-10, yaitu 10 hari di awal bulan Ramadan yang penuh rahmat. Jadi kita akan memasuki 10 pertengahan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat. Alhamdulillah kita lihat masih antusias, masih semangat pada jamaah semuanya untuk ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga diberikan kesehatan selalu pada keluarga kita dan juga anak-anak kita, jangan sampai ada yang tidak berpuasa untuk bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Arafah, seperti yang telah kita sampaikan jamaah di awalnya Amaliyah Ramadan ini, salah satu program yang sudah sibuk yaitu hari Sabtu dan juga hari Ahad besok, dan yang akan memberikan tausiah atau penyebaran rohani untuk hari ini, yaitu saudara kita Samsul. Padanya waktunya kami persilakan, mari kita lakukan dengan berdoa kita bersama. Ala hadiyah wa ala hadiyah bismillah al-fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada saudara yang silakan. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik
shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin, para guru, para asatidz, para hujaj, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahmah Cinere, itu Al-Ustaz Haji Ahmad Saidi. Yang saya hormati Ketua Panitia Amaliyah Ramadan tahun 1444 Hijriah, Al-Ustaz Haji Muhyiddin beserta para jajarannya, yaitu para koordinatornya. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Thohir, Al-Ustaz Majid Yati. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Haji Saiful Ali. Ada di luar ya? Ada. Alhamdulillah ada. Yang saya hormati para orang tua kita, Bapak Ilyas, Bapak Haji Abdul Razak, Bapak Naat, serta bapak-bapak yang lainnya. Dan yang saya hormati pula para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji beserta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah amal-amal ibadah kita. Apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu khususnya puasa Ramadan kita dan juga sholat subuh yang baru saja kita tunaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan itu semua diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kalau kita lihat di dalam fikih, puasa menurut bahasa yaitu al-imsak, yang artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, kemudian jima ataupun berhubungan suami istri, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selesai tugas puasa. Kalau kita lihat di dalam fikih. Tapi janganlah kita berpuasa hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Lagi puasa, maksiat jalan terus, ngomongin orang jalan terus, gibah jalan terus. Sah secara hukum fikih, tapi nilainya agak ada. Kan sayang. Jadi di sini bukan tanpa satu maksud, ya. Jikalau Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Jadi maksud itu sangat nampak jelas pada ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu pada surat Al-Baqarah
ayat 183. Tentunya kita sudah pada hafal semua nih ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi berhasil atau tidaknya puasa kita akan nampak takwa kita. Meningkat atau tidaknya setelah kita melaksanakan ibadah puasa tersebut. Jadi tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi membentuk manusia yang bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam melaksanakan ibadah puasa agar kita mencapai kepada ketakwaan, paling tidak di sini ada 3 sifat yang mesti kita miliki. Ini yang pertama, yaitu sifat rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Nah, puasa ini menanamkan kita akan kesadaran terhadap kelemahan, terhadap keterbatasan, terhadap ketidakmampuan yang kita miliki. Contoh, kalau orang puasa, kita lagi puasa nih, kalau pagi-pagi gini nih, masih seger nih kelihatannya, karena masih terdorong oleh makan sahur. Ntar siangan dikit, sekitar jam 10 sampai jam 11-an, masih agak lumayan gagah ya. Tapi ntar zuhur ke atas, mulai tuh ya, tenaga udah mulai kurang, udah mulai lemes, tenggorokan udah mulai sering, perut udah mulai perih-perih dikit. Apalagi yang kerjanya di tempat panas, wah, pahit tenggorokan. Nah, dari sini ya, dapat kita tanamkan satu kesadaran. Kalau begitu, apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari sifat semacam ini lahirlah sifat mawas diri, timbul sifat rendah hatinya, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Orang yang dibentuk pribadinya oleh pelaksanaan ibadah puasa, dia sadar kok, apapun keberhasilannya, apapun kedudukannya, apapun nilai kekayaannya, dia sadar itu cuma sebagian kecil kalau dibandingkan dengan apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang takwa itu adalah orang yang rendah hati. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yaitu sifat yang mesti kita miliki di dalam melaksanakan ibadah puasa agar mencapai pada ketakwaan. Yang kedua yaitu sifat qanaah atau merasa cukup. Jadi puasa itu melatih kita
untuk bersikap cukup di dalam hidup. Kalau kita perturutkan ya, contoh lagi, menjelang berbuka atau menunggu waktunya berbuka, apa aja pengen kita beli. Biasanya sore-sore sambil ngabuburit tuh, kemana? Oh, bidulin mana? Rawa sapi biasanya. Nah itu apa aja pengen kita beli. Ngelihat ini, kayaknya enak kali ntar ya. Ngelihat yang ini lagi, kayaknya enak nih ntar. Pengen jalan lagi ke sana, kayaknya ini enak. Gitu. Jadi apa aja pengen kita beli. Apalagi ibu-ibu nih, gak buat tuh di meja makan makanan. Tapi ya, setelah waktunya berbuka, berapa banyak sih yang kita makan? Berapa banyak yang kita minum? Itulah kehidupan. Jadi intinya kalau kita ingin menjadi orang kaya gitu ya. Jadi orang kaya itu orang yang hidupnya selalu merasa cukup, jadi hakikatnya. Dan orang miskin itu orang yang hidupnya selalu merasa kurang. Maka hakikatnya kalau ingin menjadi orang kaya itu gampang. Kuncinya cuma satu. Tanya Pak Haji Ipul, apa kuncinya? Kuncinya cuma satu, kunci berangkas katanya. Iya berangkas. Kalau cuma dua, kalau ada dua repotnya. Ntar istrinya megang, anaknya megang, repot habis berangkasnya. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu hati kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan dengan syukur itu, insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu untukmu. Tapi sebaliknya, kalau engkau mengingkarinya, maka tunggu saja, azabku sangatlah pedih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, sifat yang harus kita miliki di dalam melaksanakan ibadah puasa agar kita mencapai kepada derajat takwa. Selain rendah hati dan qanaah, kita juga harus mempunyai sifat yakin. Orang yang puasa dibentuk kepribadiannya untuk mempunyai satu keyakinan yang tangguh. Dan keyakinan adalah ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang coba kita lihat di sini yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa ini kan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, bukan orang Islam. Orang Islam banyak, tapi banyak juga yang nggak puasa. Jadi iman yang dipanggil. Kalau dia beriman, sudah pasti dia orang Islam. Tapi kalau orang Islam, belum tentu dia beriman. Karena memang sulit melaksanakan ibadah puasa ini
kalau bukan iman yang jadi dasar. Kalau kita sholat misalnya, mungkin kita terangsang karena banyak orang yang lihat kita, jadi kita semangat tuh. Kemudian juga pergi haji, banyak orang yang nganter kita, jadi semangat kita. Bayar zakat, banyak orang yang saksikan kita, semangat. Tapi yang namanya puasa yang tahu cuma diri kita dan Allah saja. Bisa saja kan orang ngaku puasa, tapi padahal dia pura-pura lemes gitu, pura-pura haus, padahal habis makan. PRT ya, dulu PRT itu ya, bicara soal haus, saya ada cerita. Dulu jauh sebelum pandemi, saya dan teman-teman itu pergi Tanah Abang. Tuh Tanah Abang dulu masih bebas tuh, bulan puasa tuh perginya. Pas lagi jalan-jalan gitu ya, tengah hari ya, cuma tengah hari, sedang hausnya, mulut udah pahit gitu ya. Kan di Tanah Abang tuh ada orang yang jualan minuman yang di gelas plastik gitu ya, sambil keliling tuh dia, yang haus gitu. Ya orang lagi puasa ya kan haus banget ya. Ada teman saya di belakang tuh, saya nggak sebutin namanya ya. Teman saya di belakang, memang di belakang dia teriak anunya, yang haus, nengok ke belakang gitu. Nah itu botol gelas, ya, udah berembun tuh. Jadi cuma bisa nelan ludah doang tuh lihat ke belakang. Nah terus lewat lagi tuh, ada tukang bakso. Nah tukang bakso itu entah sengaja atau gimana ya, saya tidak tahu ya. Itu langsengnya, tutup langsengnya sengaja dibuka tuh. Jadi itu bakso sama yang namanya sandung lamur itu udah pada ngambang gitu loh. Nah terus saya tunjuk tuh lihat tuh gitu. Di depan langsengnya saya tunjuk tuh lihat tuh gitu. Pakai ditunjuk lagi, nah gitu. Nah itulah, oleh karena itu yang namanya puasa ini adalah dasarnya keyakinan gitu ya, yang menjadi dasar keyakinan ya. Walaupun lapar itu melilit perut, haus mencekik tenggorokan, itu semuanya akan jadi terasa nikmat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jadi janganlah kita berpuasa hanya dengan sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Yang ini akan berakibat Ramadan tahun ini ya akan berakhir begitu. Kemudian Ramadan tahun depan ya berakhir begitu juga. Dari tahun ke tahun ya akan selalu berakhir begitu, tanpa ada peningkatan sedikit pun. Mudah-mudahan Ramadan yang kita kerjakan ini akan membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup dengan doa ya. Ustaz Muhammad Tahir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa bihamdihi wa la ilaha illa anta maulana na'budu. Allahumma shalli wa
وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وكرم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.